Sobat FEB, selamat datang kembali di YouTube FEB UGM. Kembali lagi dengan aku, Nyuma Sheni Kolbi, dari Manajemen 2020. Dan hari ini kita kedatangan narasumber hebat, yakni Ali Nur Hidayat, yang merupakan alumni researcher di Bank Indonesia, dan Raras Puspita yang merupakan alumni Corporate Planning and Legal Officer di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia MSIB Batch 4. Nah, hari ini kita akan berdiskusi nih tentang pengalaman dua narasumber hebat kita seputar pengalaman mereka selama mengikuti program magang MSIB Batch 4 nih. So, kita langsung aja nih sapa dua narasumber kita hebat hari ini. Halo Ali, halo Laras. Halo Halo, Nin. Oke, baik hari ini kabarnya? Good, baik. Alhamdulillah baik. Oke, ini siap nggak kita ngobrol-ngobrol nih? Siap banget. Siap dong. Oke, ini langsung aja kali ya, kita langsung ke Boleh. pertanyaan nomor 1 nih. Aku pengen tahu dong sebelumnya, apa sih sebenarnya magang bersertifikat Merdeka itu? Oke, mungkin aku coba jawab ya dari sepengetahuanku. Jadi program magang yang bersertifikat dari Kemdikbud itu sebenarnya ditujukan untuk memberikan peluang kepada para mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk bisa memperoleh pembelajaran di luar perkuliahan. Lah dalam bentuknya itu magang. Jadi sama aja kalau misal kamu tahu ISMA atau program pertukaran mahasiswa dan lain-lain, itu hampir sama, cuma ini fokusnya adalah magang itu sendiri gitu. Jadi di sini kita diwadahi berupa 20 SKS, lalu di situ kita difasilitasi selama 1 semester untuk kita bisa magang di perusahaan mitra yang menjadi mitra dari Kampus Merdeka ini. Oke, jadi kayak istilahnya kita implementasikan apa yang kita pelajari di perkuliahan ya, untuk di dunia kerja tuh gimana gitu. Oke, hebat sih. Oke, next question ya mungkin. Nah, kan magang Merdeka ini tentu ada kaitannya dengan fakultas ya. Ini aku boleh tahu dong, apa aja sih regulasi dari departemen terkait mahasiswa yang mengikuti program magang Kampus Merdeka ini? Mungkin boleh Raras? Oke, untuk MSIB ini pihak fakultas itu sangat mendukung ya. Jadi kita itu di manajemen ya, mungkin kalau di departemen lain itu berbeda regulasinya. Nah, kalau di manajemen sendiri kita itu wajib untuk konversi di 20 SKS. Dan untuk mata kuliah yang bisa dikonversi pun itu juga udah ada di listnya gitu. Serta kalau misalnya kita mau mengikuti itu pengajuannya juga gampang banget, kita tinggal ngirimin aja lewat email. Nanti sampai selesai pun juga lewat email aja hingga konversi nilainya gitu. Oke, jadi fakultas benar-benar mendukung untuk mahasiswanya ikut magang Merdeka ya? Iya, betul. Oke, sangat memfasilitasi. Keren banget sih FEB. Oke, next lanjut. Nah, kan kalian ini corporate-nya keren-keren ya. Satunya Bank Indonesia, satunya Toyota. Nah, kira-kira aku ini kepo banget nih. Pasti teman-teman pada penasaran terkait proses seleksinya itu apa aja sih? Terus apa aja yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti proses recruitment, dan tips and triknya lah nih buat sobat-sobat FEB yang ada di rumah dan mau ikut program Merdeka juga. Oke, mungkin aku coba jawab dulu ya. Jadi dari pengalaman aku kemarin, tahapannya itu secara garis besar itu ada 3. Yang pertama itu adalah tahap administrasi, tahap yang kedua itu adalah tahap seleksi dengan perusahaan mitranya, lalu tahap yang ketiga itu ada mungkin interview atau FGD dengan perusahaan mitra. Jadi untuk yang pertama itu adalah administrasi. Jadi di situ kita diberi wadah berupa website dari MBKM itu sendiri untuk list-list perusahaan yang buka untuk program magangnya. Kayak misal kemarin aku apply untuk Bank Indonesia. Nah itu aku apply untuk Bank Indonesia. Aku pilih nih posisi apa yang pengen aku pilih, terus aku sesuaikan apakah itu sesuai dengan field studyku atau enggak gitu. Kalau emang udah sesuai berarti ya udah aku apply di situ, terus input berkas-berkas yang dibutuhin. Kalau kemarin itu beberapa di antaranya itu ada CV, terus ada identitas, terus ada surat rekomendasi, SPTJM dan lain-lain. Itu semua kayak tadi dibilang sama Rars itu bisa difasilitasi untuk yang berhubungan dengan fakultas oleh FEB itu sendiri. Lalu untuk yang sisanya itu sama kita. Jadi kita mungkin mempersiapkan CV, ATS friendly dan lain-lain. Terus kalau misal kita udah apply di perusahaannya, nanti proses seleksinya itu kita dihubungi by email. Jadi di by email ini nanti kita langsung dikontak oleh perusahaan yang kita apply. Kayak misal aku Bank Indonesia, nanti Bank Indonesia bakal email aku untuk next stage-nya itu apa, tahap seleksinya itu apa. Nanti biasanya dikasih semacam timeline untuk garis besar seleksi itu dari proses awal berkas sampai nanti akhirnya diterima. Terus setelah itu,
kalau misal emang udah lolos tahap administrasi, kita sudah sesuai dengan kriteria perusahaan mitra yang kita apply, lalu kita habis itu langsung proses masuk seleksi dari perusahaan itu sendiri. Dan itu beda-beda tergantung dengan perusahaannya. Kalau kemarin aku cuma kebetulan cuma seleksi berkas, lalu habis itu ada seleksi wawancara dan juga FGD dari Bank Indonesia. Tapi ini aku disclaimer karena tiap perusahaan itu tentu punya seleksi yang beda, jadi ini mungkin bakal beda. Terus yang terakhir adalah wawancara. Kalau misalnya kita udah lolos, segala pengumuman dan lain-lain itu bakal kita diberitahukan di email. Jadi di email itu nanti kita dikasih waktu 3 hari. Kalau pas aku apply kemarin itu 3 hari untuk apa kita confirm atau enggak untuk posisi yang kita apply. Gitu sih. Kalau yang di Toyota sendiri sama? Sebenarnya kurang lebih sama kayak Ali tadi, cuma bener tadi beda juga prosesnya. Kalau di tempat Ali tadi cuma langsung di interview ya. Kalau di Toyota itu ada juga psychological test. Jadi itu juga kita dikirimnya lewat email. Setelah mendaftar di Kampus Merdeka itu langsung dari Toyota juga follow up lewat email untuk kita mengisi form dari mereka sendiri. Setelah itu nanti untuk tahapan selanjutnya juga dikirim lagi lewat email untuk psychological test. Setelah itu kalau lolos langsung di email lagi untuk ada interview dari HR. Terus ada juga interview dari user dan terakhir di announcement langsung gitu sih. Jadi perbedaannya lebih kalau di tempat aku ada psychological testnya. Oke, gitu. tapi mungkin di sini poin yang paling di-highlight berarti untuk Barca sendiri pertama pasti yang dibutuhin CV yang ATS friendly ya, yang perlu diingat sama teman-teman. Oke, berarti itu poin yang paling penting ya untuk at least lolos di seleksi berkas dulu nih. Oke. Terus untuk ini pertanyaan yang lebih detail lagi nih. Tadi kan kalau Ali di researcher di Bank Indonesia, kalau Raras di legal corporate di Toyota. Nah, aku penasaran nih, boleh nggak dong ini sharing-sharing gimana sih selama kerja di sana itu kayak apa dan apakah pekerjaan yang yang di-apply ke kalian itu tuh sesuai dengan job description yang ada di laman website Magang Merdeka gitu. Gantian boleh. Raras dulu, Ali dulu bebas. Mungkin boleh dari aku ya. Kalau untuk job description sendiri yang ada di laman Kampus Merdeka itu masih general banget ya. Jadi itu sesuai pasti, tapi ada juga tambahan-tambahan job description yang baru dijelasin nanti ketika di handover ke mentor gitu sih. Jadi kalau di sana kemarin itu jatuhnya aku kayak business development. Di sana mulai dari ngembangin idenya, terus develop sama tim. Bisa juga mulai ada market research-nya, itu juga aku ikut di situ. Sampai nantinya ada di trial periodnya dan juga evaluasi untuk nantinya continuous improvement-nya gitu sih kalau aku kemarin. Oke, berarti tapi kurang lebih sama, cuman ada yang lebih more spesifik ketika langsung kerjanya ya? Iya betul, untuk lebih spesifiknya itu dijelasin ketika udah handover. Jadi waktu yang di laman Kampus Merdeka bener-bener masih general yang mungkin hampir semuanya sama ya untuk yang di Toyota gitu. Oke, kalau di Bank Indonesia gimana? Kalau aku kemarin kurang lebih sama. Jadi kalau misal di laman MBKM itu sendiri itu benar-benar general mungkin. Jadi kalau misal KMBI, Kampus Merdeka Bank Indonesia itu dibagi jadi 2 scope. Yang pertama itu ada researcher, yang kedua adalah analyze. Kalau misal researcher ini nanti berhubungan dengan kebijakan, riset, dan juga project. Kalau misal untuk analyze itu sendiri nanti berhubungan dengan IT gitu, kayak data development, terus software yang berhubungan dengan software dan IT lah pokoknya. Terus kalau misalnya aku kemarin, aku kan apply di yang researcher. Jadi untuk research sendiri itu nanti pun kita dibagi jadi 2, bisa project atau riset. Dan itu nanti kita bisa menyesuaikan jurusan kita, kira-kira mana sih yang fit dengan kriteria yang mereka buka gitu. Jadi ketika kita udah lolos tahap awal, itu kita bakal dikasih list posisi-posisi apa aja dari divisi-divisi yang ada di BI yang mereka juga memberitahu ke kita kira-kira jurusan apa yang bisa apply untuk posisi ini. Lah aku mencocokkan aku ada di mana. Lah kemarin aku itu apply di Departemen Regional, itu tepatnya di divisi manajemen kinerja dan juga operasional anggaran. Karena itu kan udah sesuai dengan background aku sebagai manajemen dan juga finance kan. Jadi aku apply posisi itu dan memang ketika aku menjalani program selama di divisi manajemen kinerja itu ya apa yang aku pelajari selama kuliah baik secara teoretikal atau aplikan itu benar-benar kepake dan sesuai kalau dari pengalaman aku kemarin. Oke, berarti benar-benar kali ini magangnya benar-benar sesuai dengan background-nya dan bisa disesuaikan ya. Oke, keren banget nih. Follow up question nih. Mungkin teman-teman kepo ya, kayak kira-kira kalau mau daftar itu untuk di Bank Indonesia sama Toyota sendiri dan departemennya masing-masing, itu kalian tahu nggak sih kayak berapa banyak aplikan yang daftar dan kayak berapa banyak jumlah yang diterima? Jadi kayak teman-teman mungkin bisa memperhitungkan possibility mereka untuk diterima gitu.
Oke, mungkin kalau untuk Bank Indonesia sendiri, jujur aku pernah dikasih tahu, Mm-mm. cuma aku untuk exactly berapanya itu aku kurang tahu. Tapi ya cukup banyak lah dan Mm-mm. cukup ketat juga untuk proses seleksinya. Gitu. Ibarat 1 banding tuh 1 banding berapa tuh yang diterima sama yang Eh, daftar? mungkin ribuan ya. Oke, Ya, oke, hebat ya berarti Ali bisa ya diterima di alhamdulillah ya. Stasiun Bank Indonesia. Kalau yang di Toyota sendiri? Sama sih, aku juga pernah dikasih tahu, cuma agak lupa ya berapa Mm-mm. jumlahnya. Tapi kalau untuk yang diterima itu totalnya ada 65, dan Mm-mm. itu tersebar di ada 5 pabrik sama di 1 head office gitu. Jadi kalau perbandingannya mungkin juga bisa banding ribuan ya. Oh wow, emang ini tapi emang benar-benar terpilih ya berarti kalau satu kursi aja diperebutkan oleh ribuan orang. Yang penting betul. mungkin buat teman-teman tetap harus mempersiapkan diri, jangan peduliin berapa banyak jumlah aplikan Benar. yang daftar. Oke, ini next question ya. Aku penasaran dong, nih tentunya lingkungan antara lingkungan tempat kita berkuliah nih sekarang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dengan corporate environment di corporate itu tentunya beda banget ya. Dan kayak gimana sih kira-kira lingkungan di dunia kerja itu kayak apa gitu? Biar teman-teman yang belum ngerasain pengalaman di dunia kerja itu biar tahu kira-kira lingkungan dunia kerja itu seperti apa. Oke, kalau lingkungan di dunia kerja jelas beda banget ya pasti. Mulai dari misalnya kita dalam pekerjaan aja. Kalau misalnya di kuliah gitu kita kerja tim itu mungkin cuma kecil ya timnya. Atau malah justru individu, dan itu background kita aja tuh sama. Sedangkan kalau di perusahaan, tim itu pasti jumlahnya besar dan itu dari divisi yang berbeda, latar belakang pendidikan, pengalaman yang dipunya pun juga berbeda. Jadi di situ butuh adaptasi yang lebih tinggi untuk kita bisa ngikutin mereka gitu. Itu dari segi pekerjaan. Terus juga kalau misalnya dari cara kita belajar pun juga beda. Kalau di kuliah kita belajar istilahnya udah disediain oleh dosen, kita tinggal terima ilmunya gitu, sama mungkin kalau penasaran gitu bisa tanya. Nah, tapi kalau di perusahaan ini kita sendiri yang harus aktif untuk bisa belajar. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak nanya juga nanti takutnya dianggap ini anak kurang kompeten gitu. Jadi kita yang harus aktif sendiri untuk mempelajari, dan kalau emang udah bingung gitu juga bisa tanya, cuma harus yang jangan kosongan gitulah istilahnya untuk tanya gitu sih kalau menurut aku. Oke, kalau dari Ali? Kalau aku juga setuju sama Raras ya. Jadi kalau misal skills adaptasi itu emang sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja. Karena kan ibaratnya kemarin aku baru pertama nyemplung di dunia kerja dan aku dihadapkan dengan dunia-dunia yang sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat berbeda dengan kehidupan di perkuliahan. Dimana kalau misal dari aspek pembelajaran ya mungkin kita masih ada seseorang untuk bergantung dosen atau bahkan teman-teman kita. Tapi kan kalau misal di dunia kerja, kita tuh ya bergantung cuma sama diri kita sendiri. Karena semua orang itu punya kesibukannya masing-masing, punya bidangnya masing-masing untuk dikerjakan. Jadi ya mereka cukup sibuk dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi mungkin kalau misal butuh pembelajaran atau apa ya ini saatnya kita buat eksplorasi sendiri secara lebih lanjut lagi gitu. Oke, berarti lebih banyak ini aja ya, mengeksplorasi diri dan Mm-mm. cari tahu sendiri ya kalau hal yang kita nggak tahu. Nah, berkaitan dengan hal yang sama nih, aku mau follow up question. Kira-kira selama magang tadi, pengalaman apa sih yang menurut kalian tuh, aduh nih, challenging banget nih gitu? Ada nggak kira-kira? Oke, mungkin aku dulu ya. Jadi mungkin salah satu pengalaman paling memorable dan juga paling berkesan selama aku magang. Jadi aku pernah diajak dinas sama Menti. Jadi di situ kita ada rapat karena kan aku di departemen regional, di mana departemen regional itu membawahi 46 KPWDN. Jadi KPWT itu kantor perwakilan dalam negeri gitu. Jadi kayak cabang-cabangnya Bank Indonesia di Indonesia itu ada 46. Lah itu kita dikumpulkan jadi satu. Lah karena aku di bagian manajemen kinerja, jadi di situ aku kan mengelola KPI mereka, terus apakah anggarannya itu udah sesuai dengan standar yang ada di BI, terus juga aku coba mengecek untuk kebijakan-kebijakan, terus implementasi yang mereka lakukan, apakah udah sesuai dengan KPI dari departemen regional ataupun BI itu sendiri gitu. Jadi di situ kayak aku bener-bener ngolah data, dan itu apa ya, kayak waktu tidur itu cuma 2-3 jam. Waduh. Iya. Jadi tapi di balik itu semua aku merasa senang, merasa bersyukur karena ya ilmu yang aku dapatkan itu bertambah gitu loh. Kayak jadi aku makin banyak main terutama dengan Excel gitu. Jadi kayak soft skill aku yang berhubungan dengan analisis dan lain-lain, dan terutama dengan technical Excel gitu kayak semakin meningkat ketika aku magang gitu.
Oh, hebat deh, siap mengelola data banyak berarti ya. Siap. Kalau Rara sendiri apa nih yang paling challenging? Kalau dari aku yang challenging pastinya untuk masuk ada di project ini ya, project selama magang itu kan, apalagi aku di strategic planning, jatuhnya itu lebih ke corporate planningnya perusahaan selama beberapa tahun ke depan, dan itu otomatis apa yang aku kerjain itu bisa berimpact ke perusahaan itu. Nah itu challenging banget karena di awal pun aku harus belajar untuk memahami ini tuh projectnya apa gitu. Itu juga lumayan susah, apalagi di situ kan lingkungannya manufacturing, jadi lingkungannya kebanyakan orang-orang saintek ya. Iya. Dan di situ ilmu-ilmunya tuh ini apa, terkadang bahas tentang otomotif, itu kan kurang ngerti, terus juga bahas tentang net zero emission. Nah, itu tuh juga ini sebenarnya apa sih? Nah, itu perlu dipelajari juga, tapi juga agak bingung. Jadinya itu benar-benar challenging dan banyak banget insight yang didapat dari ikut magang di situ, apalagi dari segi saintek yang kita nggak pelajari di manajemen ini gitu sih. Oke, hebat banget ya. Berarti emang benar-benar banyak banget pengalaman dan insight baru dari luar prodi kita ya Iya. selama proses magang. Oke, next question nih. Nah, tadi kebetulan tapi magangnya kan dua-duanya masih seputar tentang, masih berkaitan tentang manajemen ya. Of course, penasaran nih tentu lagi teman-teman nih. Kira-kira matkul yang Ali sama Raras pelajari di FEB ini berguna nggak sih selama proses magang? Apakah membantu? Apalagi kan Raras tadi strategic planning ya, itu berkaitan banget nggak sih sama manajemen strategik nih kalau di ilmu kita? Kalau Ali researcher mungkin berkaitan banget nggak sih sama finance di kita gitu? Apakah terimplementasikan dengan baik? Oke, kalau aku sebenarnya kalau terimplementasikan iya pasti, cuma nggak 100% teoritis. Banyak banget adjustment yang terjadi di lapangan. Jadi misalnya teorinya kayak gini, tapi kalau misalnya itu secara 100% diimplementasikan di lapangan, mungkin itu nggak akan berhasil gitu. Jadinya perlu ada adjustment. Kalau misalnya dibilang ilmu selama kuliah itu penting banget. Mungkin secara teoritis nggak yang kepake banget, tapi secara thinking way-nya kita bisa dapetin tuh. Misalnya kita kayak tadi strategic planning kan otomatis itu berhubungan sama manajemen strategik, dan juga ada perencanaan bisnis juga kepake. Terus untuk di project ini aku juga make di ilmu dari perilaku konsumen kayak gitu. Dan jadinya mungkin sangat kepake sebenarnya. Secara nggak sadar tuh teman-teman kalau misalnya belajar di kelas mungkin rasanya nggak masuk gitu, tapi ternyata thinking way-nya tuh kalian dapat gitu. Keren, berarti emang langsung harus kerja di lapangan langsung biar langsung mudeng ya? Iya, betul. Kalau Ali? Kalau dari aku, kemarin itu untuk materi-materi kuliah yang aku dapatkan dan itu menurut aku sangat membantu, itu adalah ketika kita proses penyusunan untuk final report kita. Jadi kalau misal kita ikut MBKM, itu kita di akhir ada disuruh untuk buat semacam final report terhadap hasil dari project yang kita kerjakan selama magang mereka itu sendiri gitu. Jadi di situ benar-benar itu kan kayak kita menyusun suatu paper report baru, di mana kan kita juga dibutuhkan aspek teoritisnya, dan itu emang benar-benar framework yang pernah aku pelajarin selama di kuliah itu kepake di situ gitu, untuk membantu mengembangkan proses berpikir aku supaya bisa tercipta paper yang berupa final report yang aku bikin itu. Oke, berarti kurang lebih apa yang kita pelajari selama di kampus itu, selama di bangku perkuliahan, kurang lebih tetap kepake ya selama magang. Jadi tetap ngebantu banget walaupun nggak 100% teoritis. Oke. Next question nih. Tadi kita udah banyak banget bincang-bincang tentang magang. Nah, mungkin teman-teman kepo nih sekarang. Kira-kira kalau ikut tuh benefitnya selain tentunya soft skill, terus implementasi dari ilmu perkuliahan, tapi di luar itu benefitnya tuh apa sih? Mungkin tentang salary dan lain sebagainya. Tentu kalau untuk benefit yang pertama ya, yang menurut aku bikin program ini istimewa adalah salary itu sendiri gitu. Jadi di lain sisi kita dapat pembelajaran dari proses magang itu sendiri, tapi kita juga didukung dari aspek finansial, karena kan mungkin kita apply di perusahaan yang itu nggak sedomisili dengan kita. Kayak misal aku di Jogja, terus aku kemarin di BI Jakarta, di mana kan itu udah beda lokasi, dan tentu aku butuh tempat untuk kayak tempat untuk tinggal sementara di sana, terus untuk transportasi di sana dan lain-lain. Dan itu dengan adanya salary yang ditawarkan oleh Kampus Merdeka, itu benar-benar ngebantu aku di sana gitu, kayak gimana aku bisa istilahnya berdinamika di kota orang, ya, karena kan ya tentu living cost gitu kan, dan makan ya. Mahal, bagi Jakarta kan cukup mahal, dan itu sangat-sangat membantu buat aku kemarin. Oke, berarti Raras juga sama ya?
Betul banget sih, setuju banget apa yang dibilang Ali, salary itu juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan. Apalagi kalau misalnya kita cari magang di luar kampus Merdeka, mungkin salary-nya nggak Nggak segitu, sebanding iya, ya. jadi susah. Faktor penting itu sih, sama juga kalau di Toyota kita itu dapat BPJS Ketenagakerjaan. Oh. Jadi itu cukup bikin tenang gitu ya, Iya. kalau misalnya Jadi worst saving case-nya terjadi aware gitu apa-apa ya. gitu, itu tenang gitu sih. Oke, berarti selain soft skill dan lain sebagainya, manfaat yang didapat tuh juga salary yang tentunya membantu banget nih teman-teman yang magangnya tuh nggak langsung dari kota tersebut ya, butuh living cost dan lain sebagainya. Nah, last question dan penutup juga nih. Nah, tadi kita kan udah banyak banget nih bicarain tentang benefit, proses dan pengalaman lainnya. Nah, pertanyaan penutupnya nih, apa dong boleh sampein kesan pesan untuk sobat FEB yang mau ikut MSIB batch 6 ya sekarang, itu apa kira-kira kesan-kesannya? Oke. Mungkin aku mau berpesan aja ya kepada teman-teman FEB yang mau coba untuk apply Kampus Merdeka di batch 6 ini. Jadi pokoknya rasa takut, rasa nervous, rasa aduh kayak aku nggak mampu kalau misal aku apply di sini, persaingannya kata itu ada hal yang wajar gitu loh. Justru itu challenge kita, apakah kita mau bersiap untuk melawan fears yang kita rasakan untuk bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang bisa mengubah mindset kita menjadi semakin terbuka dan kita akan dihadapkan dengan berbagai oportunitas yang itu nanti tentunya akan menguntungkan buat kita. Terus yang kedua, karena kan untuk kampus Merdeka ini kan list perusahaannya itu cukup banyak dan kalau nggak salah sekarang udah ada kuota ya 22 untuk kita bisa apply perusahaan. Kalau tips dari aku, risetlah terlebih dahulu untuk perusahaan yang pengen di-apply, jangan asal pilih karena pada akhirnya kita kan yang akan menjalankan program itu sendiri. Tentu kalau misal kita emang pengen mendapatkan exposure ya tentu kita yang akan dapat exposure itu sendiri. Kalau misal kita ingin dapat belajar ya tentu kita yang dapat belajar itu sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin ya benar-benar di riset, di make sure bahwa apa yang kita apply itu udah benar-benar sesuai dengan kita. Karena kan juga di akhir nanti kan kita ada batas waktu 3 hari. Dan 3 hari itu menurut aku waktu yang cepat untuk kita bisa memutuskan apakah kita mau apply ketika kita diterima di perusahaan tertentu. Oke, kalau dari Raras? Kayak kalau untuk aku juga untuk pesannya buat teman-teman semua jangan takut ya untuk coba mendaftar. Mungkin di awal-awal juga sama sih, dulu aku juga takut aduh nanti bisa nggak ya, apalagi ini masih belum ada pengalaman gitu. Ini jangan takut, coba aja, persiapkan diri kalian, terus juga perhatiin juga itu sesuai atau enggak kualifikasi yang ada di laman kampus Merdeka itu. Kalau misalnya nggak sesuai tapi kalian daftarin kan sayang ya, satu kuota terbuang. Terus sesuaiin juga dengan bidang minat kalian, jangan sampai nanti udah masuk tapi itu kalian terima karena terpaksa, aduh cuma ini yang keterima gitu. Jadi nanti kalian jalaninnya juga nggak akan enjoy gitu sih. Pokoknya intinya coba aja, jangan nyerah gitu. Oke, keren banget nih, insight-nya banyak banget nih setelah ngomong-ngomong sama Ali dan Raras. So, poinnya yang paling aku highlight sih sebenarnya, yang penting teman-teman FEB yang mau daftar MSIB batch 6, udah nggak perlu takut, nggak perlu dipikirin keterima atau enggak, yang penting coba aja dulu, bisa atau enggak, yang penting mau belajar. Dan tentunya persiapkan dulu minimal untuk kayak CV ETS dan lain sebagainya ya, yang tahap-tahap berkas bisa diikuti langsung di laman websitenya. Nah, mungkin segitu dulu obrolan kita hari ini. Makasih banget buat Ali dan Raras udah berbagi insight yang menarik kepada teman-teman Sobat FEB. Nah, Sobat FEB, buat kalian yang tertarik juga buat ikut magang Merdeka, jangan lupa untuk mengunjungi laman website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, proses registrasinya lagi dibuka sekarang ini sampai tanggal 15 Desember 2023. Nah, segera daftarkan diri kamu dan persiapkan segala berkas. Oke, sekian dulu dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.